Shutter speed atau jika dalam bahasa Indonesia menjadi kecepatan rana, merupakan salah satu elemen pembentuk segitiga exposure. Shutter speed merujuk kepada berapa lama sistem shutter kamera terbuka dan mengizinkan cahaya mengenai sensor. Besaran shutter speed yang kamu pilih akan berpengaruh terhadap dua hal di dalam foto nantinya. Yang pertama pada terang gelapnya foto atau exposure foto secara keseluruhan. Yang kedua adalah pada ketajaman foto. Yap, shutter speed juga ikut berpengaruh terhadap ketajaman foto, atau sederhananya foto yang nanti dihasilkan tampak blur atau tidak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, membahas mengenai shutter speed, tentu kita tidak akan terlepas dari membahas mengenai komponen shutter itu sendiri. Di pasaran saat ini, kamera umumnya menggunakan dua jenis shutter, yaitu shutter mekanik dan shutter elektronik. Berikut ini adalah cara kerja shutter mekanik di kebanyakan kamera DSLR maupun mirrorless. Jadi ada semacam bilai-bilai di depan sensor kamera yang nantinya akan membuka dan menutup. Nah, ketika dia menutup, tentunya tidak akan ada cahaya yang masuk dan mengenai sensor. Ketika membuka, cahayanya nanti bisa masuk dan mengenai sensor. Selain shutter yang berfungsi secara mekanik atau ada bilai-bilai fisiknya tadi, kita juga mengenal mekanisme shutter elektronik yang tidak memiliki bilai fisik. Secara umum, jika kamera kamu bisa live view, artinya kamera kamu punya shutter elektronik ya. Untuk memudahkan dalam memahami, kali ini kita akan membahas shutter speed dari sisi mekanik shutter saja. Dalam sistem mekanik shutter terdapat bilai-bilai yang menutupi sensor kamera. Ketika bilai-bilai ini membuka, sensor kamera akan terpapar cahaya dan foto pun tercipta. Kecepatan bilai-bilai ini membuka dan menutup, itulah yang kita namakan shutter speed. Jadi, semakin cepat shutter speed yang kamu pilih, semakin cepat juga bilai-bilai ini membuka dan menutup. Akibatnya, semakin sedikit pula cahaya yang mengenai sensor kamera. Hal itu pula yang menyebabkan ketika kamu memotret di ruangan yang gelap dan menggunakan shutter speed cepat, bisa menyebabkan hasil foto menjadi gelap atau under exposure ya. Sebaliknya, ketika kamu menggunakan shutter speed lambat atau slow speed, cahaya yang mengenai sensor akan semakin banyak karena shutter yang tadi ya, bilai-bilai yang tadi terbuka dalam waktu yang lebih lama. Dampaknya adalah foto yang dihasilkan akan tampak lebih terang, bahkan terkadang jika shutter speed terlalu lama bisa menyebabkan overexposure. Dampak kedua dari shutter speed adalah ketajaman foto. Sebagai catatan, hubungan kecepatan shutter speed dengan ketajaman foto ini berlaku jika kamu memotret dengan tangan ya, serta apabila kamu memotret objek yang bergerak. Salah satu atau keseluruhan dari objek yang difoto maupun fotografernya sendiri bergerak, maka aturan ini akan berlaku. Adapun aturannya adalah untuk menghasilkan foto yang tajam, shutter speed yang digunakan harus tinggi. Semakin tinggi kecepatan objek bergerak atau fotografernya bergerak, semakin tinggi pula shutter speed yang dibutuhkan untuk memastikan hasil fotonya tajam. Semakin tinggi shutter speed yang dipakai, objek yang bergerak yang dipotret akan tampak beku atau berhenti bergerak di dalam foto yang kamu hasilkan. Berikut adalah rata-rata shutter speed yang kamu butuhkan untuk memotret beragam aktivitas. Nah, mari kita bahas kondisi saat memotret secara handheld atau kameranya dipegang dengan tangan. Ingat, akan ada risiko foto tampak blur atau tidak fokus karena gerakan tangan ya. Karena sehebat-hebatnya seseorang takkan bisa menahan tangannya untuk tetap stabil tidak bergerak dalam jangka waktu lama. Efek getaran tangan ini akan sangat terasa apabila kamu memotret dengan menggunakan shutter speed lambat. Agar supaya foto tidak blur, perhitungan shutter speednya adalah 1 per panjang focal lensa yang kita gunakan. Misalnya, kita menggunakan lensa 50 mm, maka shutter speed yang ideal adalah 1 per 50 detik. Tapi sayangnya rumus tersebut berlaku jika kita menggunakan kamera full frame. Jika yang kamu punyai adalah kamera APS-C yang terkena crop factor, maka nilai shutter speed tersebut akan berubah. Umumnya untuk Nikon, crop faktornya adalah 1,5 kali panjang focal lensa. Sedangkan untuk APS-C Canon, nilai crop faktornya adalah 1,6 kali panjang focal lensa. Makanya untuk lensa 50 mm Nikon, panjang focal lensa sebenarnya menjadi 1,5 kali 50 atau 75 mm. Karena itu dibutuhkan shutter speed sebesar 1 per 75 detik agar supaya foto tidak blur ya, minimal jika kamu memotret menggunakan tangan. Aturan ini bisa dilanggar jika kamu memotret menggunakan tripod ataupun menggunakan kamera atau lensa yang memiliki fitur image stabilization. Kita akan membahas fitur ini di kesempatan yang lain. Oke, demikian pembahasan untuk shutter speed dalam rangkaian segitiga emas exposure. Sampai jumpa lagi di pembahasan mengenai fotografi lainnya. Semangat motret!